Nabiullah, sumber pusatnya itu kan dari Nabi. Sedangkan Nabi itu langsung dari datanya dari Allah. Nggak mungkin itu untuk tidak terjadi, itu tidak mungkin ya. Karena saya 100% apa yang dikatakan Nabi itu saya benar-benar itu meyakini banget gitu. Ya. Gitu. Oke, lanjut Pak Yai ya. Ya. Jadi untuk mempersiapkan orang akhir zaman itu apa nih secara hati, secara persiapannya itu apa nih Pak Yai? Ini Mas, Islam ya, setelah Islam datang, itu kayak yang paling berat ketika orang-orang Yahudi datangnya Nabi Isa. Itu yang paling berat ada orang-orang Yahudi untuk iman pada Nabi Isa. Itu beratnya bukan main. Apalagi para pendeta yang umatnya banyak. Makanya orang-orang yang berdikasih iman oleh Allah mencobot sendiri meninggalkan para pendetanya. Karena ini memang berat. Kemudian orang Kristen dan Yahudi ketika datangnya Nabi Muhammad sangat dirindukan. Tapi kenyataannya ketika Nabi Muhammad hadir, ternyata bukan dari golongan mereka. Mereka sama lari. Jadi lari dari Rasulullah. Apalagi pendeta, apalagi ulama, waktu itulah bahasa ulama orang Kristen, bahasanya pendeta ya. Pendeta, rahib, itu lari. Padahal ini kebenaran dirindukan selama ini. Nah, di Imam Mahdi ini sama. Makanya Imam Mahdi nggak muncul dulu. Kasihan kalau muncul nanti banyak orang kafir. Jadi dipahamkan dulu, dikasih petunjuk Al-Mahdi dulu. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah. Sebelum Imam Mahdi muncul, dikasih pemahaman dulu. Ini loh Imam Mahdi, ini loh tugasnya Imam Mahdi. Yang harus dipersiapkan seperti ini loh. Yang harus dilakukan ini loh. Supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti umat dulu. Dan itu rasanya berat sekali untuk menerima itu. Jadi yang paling sulit datangnya Imam Mahdi itu diterima oleh siapa? Oleh ulama. Oleh kiai, oleh orang-orang yang umatnya banyak, santrinya banyak. Jadi sama seperti orang Nasrani dulu, orang Yahudi dulu sama. Ini ironis buat saya sendiri juga muridnya para ulama. Yang paling sulit itu, dan yang banyak, yang sukmanya hilang dengan perilaku, ya itu kebanyakan ulama. Apalagi ulama yang semin dukun itu pasti. Ini kenyataan yang pahit itu. Jadi ya saya sampaikan pahit. Hanya orang-orang yang akan dipilih ya dinuri himayasya. Makanya itu jangan putus harapan kita pada Allah. Dikaji terus, nanti Allah akan kasih petunjuk. Nah, salah satunya petunjuk yang datang yang diharapkan oleh teman-teman spiritual ya dengan saya hadir di sini sebagai corong beliau, ya, saya fulisannya beliau, pedang lihatnya beliau ya di sini. Apa yang saya sampaikan, saya secara Quran tafsirnya, secara hadisnya, dan tanggung jawab apabila memang teman-teman spiritual ada yang memang mau merapatkan barisan sebelum beliau hadir. Karena nanti kalau sudah diberikan semua nanti akan tahu sendiri-sendiri kok, nggak usah kita tunjukkan. Karena tanda-tandanya dikasih tahu. Nah, kami pernah menyampaikan di satu konten kami sendiri, itu dari Trah Mataram. Kan gampang, nanti kalau ada Mataram sejati keluar ya itu kan gitu. Tapi kan nggak usah dicari, percuma. Dan banyak yang tanya, Mataram yang sebelah mana Pak Yai? Mataram kan sekarang ada 4 ya. Ada Mataram Surakarta, ada Mataram Kasultanan, Hamengkubuwono ya. Ada Pakualaman dan ada satunya apa? Mangkunegara. Ya, saya tunjukkan aja, itu keluarnya nanti dari Mangkunegara, Raja 10. Ini agak vulgar, sudah memang udah waktunya Mas, sudah 2024 soalnya. Tadinya saya belum boleh menyampaikan, saya sudah tahu lama tapi belum boleh menyampaikan. Sekarang boleh Mas. Jadi Raja ke-10 sekarang itu pejabat sementara.
setelah Raja 9 meninggal, nah, Raja 9 meninggal, itu yang diangkat adalah Raja 10-nya adalah sifatnya pejabat sementara, bukan sejati keturunan Mataram. Soalnya apa? Nanti ketika beliau yang asli kewahyun keprabon di Nusantara ini hadir, lenggah di situ, dia cuma keluar. Bukan Mangkunegaran 9, tapi tetap Mangkunegaran 10, karena yang sekarang itu pejabatnya istilah pejabat sementara. Ini agak vulgar ini, karena semuanya itu seluruh dunia sebetulnya menanti ini gerakan akhir zaman dimulai dari mana pemantek. Imron Hussein juga tanya seperti itu, semuanya spiritual menanyakan tentang itu. Pemanteknya dari Jokowi kok ternyata enggak juga. Pemanteknya dari Palestina enggak juga, pemanteknya dari Palestina enggak juga. Pemanteknya dari keturunan Wali Songo menelukan trah Mataram yang sejatinya. Ayu adalah di Mangkunegaran. Ya nanti aja, kalau ada pengangkatan raja ke 10 Mangkunegaran, ya itu udah selesai. Nah sekarang yang dilakukan sebelum itu terjadi apa? Bersihkan, kami hanya membantu spiritual. Kalau perlu kumpul di mana, di workshop di mana, kita bahas masalah spiritual. Nanti kita akan datang, orang kepada beliau akan datang untuk membersihkan semuanya dan dialog bebas. Dan nanti yang masih indigo-indigo spiritual, andai kata ditunjukkan oleh Allah, siapa yang hadir dengan kita, mereka akan tahu semua. Kalau ditunjukkan oleh Allah, biasanya ada yang dibuka, ternyata tim dari Pekalongan itu yang hadir gaibnya ini, biasanya ada. Karena seketika tim ini datang, pasti nggak sendirian, dikawal seperti kawalan presiden kalau gaib itu. Jadi gaib-gaib negatif jin itu 100 meter minggir. Nggak berani. Bahasanya jin orang dulit, setan orang doyan gitu. Ini nyata, Mas. Sebenarnya saya hadir menyampaikan ini di Lokajaya itu anugerah buat Mas Surya dan teman-teman yang mempertanyakan, yang selama ini mengkaji dengan payahnya, ya kan? Ini sebenarnya anugerah. Tinggal ayo anugerah ini kita teruskan. Kita syafatnya adalah menyampaikan, menyalurkan, membantu. Sehingga ketika benar-benar Raja Mataram itu muncul, kita sudah bersih. Ya kan? Nah, bahkan nanti sebagian mereka nanti akan yang dipilih, karena di perjalanan akhir zaman itu akan ada yang dipilih. Biasanya kalau dipilih nanti akan dodoi atau dijumenengi kalau leluhurnya. Akan ada sukmo leluhur yang turun masuk tapi itu bukan ketentuan kita. Juga bukan ketentuan Imam Mahdi, juga bukan ketentuan pelaku akhir zaman, itu langsung dari Allah. Nah lahiriahnya ya kita yang masukkan, tapi itu dari Allah. Jika omanya gini, ya Allah, Mas Surya dipilih dong loh, leluhurnya biar turun, ya nggak bisa. Itu ada jadwalnya, disampaikan oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh para nabi. Oh itu Mas Surya ternyata nanti yang jumeneng ini dari leluhurnya. Itu ketentuan Allah. Itulah yang nanti akan jadi pasukan Imam Mahdi ataupun pengembang ini. Ada yang menjadi orang biasa, ya nggak apa-apa. Yang penting kan nanti husnul khotimah, matinya hidupnya damai, benar-benar damai kalau udah kumpul dengan beliau, karena dilindungi oleh Allah, oleh malaikat. Nggak ada kesusahan di sini, nggak ada. Ya kesusahan, nggak punya uang wajar, tapi kan nggak sampai merusak pada spiritualnya. Gitu. Jadi yang dilakukan ini sebenarnya, ini saya hadir di Lokajaya itu sebenarnya anugerah. Kalau mau menyikapi dengan cerdasnya lah. Kalau kita terbuka di kajian, kita terbuka tentang pengeluaran gaib, kita terbuka. Nanti hasilnya sakinahnya itu yang merasakan juga Anda. Kita nggak usah cerita nanti Anda sendiri. Bukan hanya tobat ditinggalkan, saya sudah nggak dukun sekarang, belum cukup itu, Mas. Ya udah, masalah perdukunan tinggalkan, masalah praktek itu enggak. Ya, dengan normalnya manusia menjadi Jawa itu ajaran, Mas. Ajaran spiritual itu namanya Jawa. Ya. Lah, sukma kita itu namanya jiwa. Jadi ajaran, ya, keimanan ajaran ini masuk di sukma, nanti akan jadi Jawi.
Jawi itu rogo jobo, itu namanya Jawi. Mulanya orang-orang tanah Jawi, orang-orang yang mondok di Mekah dulu, para ulama pendiri NU itu kan Syekh Nawawi Al-Banteni Al-Jawi ya. Raganya orang Jawa. Sukmanya namanya jiwa, ajarannya apa? Jawa. Ini namanya kebangkitan Jawa itu. Kebangkitan spiritual itu kebangkitan Jawa. Nah, dari mana kebangkitannya? Sukma yang asli dipegang. Yang seperti kaca itu yang dalam Al-Qur'an itu bahasanya. Yang hanya seperti gemerlapan kaukabun duryun. Sukma itu bentuknya kata Al-Qur'an kaukabun duryun, seperti bintang yang gemilau. Sehingga jin setan iblis senang. Jadi emas, berlian itu nggak senang, paling senang itu gemerlapannya sukma manusia. Makanya banyak disukai oleh Dilumat. Kaukabun duryun, bagikan bintang yang gemerlapan. Itu kebangkitan Jawa, kebangkitan spiritual ya diawali dari itu, mau ya gitu, nggak mau gitu. Jadi Haydn itu kan cahayanya Imam Mahdi, namanya Haydn cahaya. Meskipun makro dunianya itu ada di pusar bumi, nah manusianya ada Haydnnya ya di dada Imam Mahdi itu sendiri. Nah, Imam Mahdi energinya nyambung kepada orang-orang yang sudah ketemu, orang sudah bersentuhan, terus gitu. Nah, spiritual tanpa ketemu Haydnnya nggak ada artinya. Udah saya mau sendiri aja, itu sombong. Jadi spiritual menuju Allah at-thariqah. At-thariqatu ilallah masdudatun ba'da bidati rasul illa bitibai rasul. Bahwa thariqah, jalan menuju Allah, itu sudah dibuntu semenjak Rasulullah itu turun jadi nabi, kecuali mengikuti Rasulullah. Hari Yahudi dianggapnya Allah nabinya orang Arab, yang Kristen nggak mau itu nabinya orang Arab, yang Jawa nggak mau itu nabinya orang Arab. Ya ini yang namanya penyimpangan ajaran, Mas, penyimpangan Haydn. Jadi semua selain Islam itu penyimpangan Haydn. Wong itu agama itu yang diturukan oleh Allah lewat itu. Makanya ada kata-kata di bahasa Thariqah gini, man mata wa jahila an imami zamanihi